Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dengan judul Aspek Perilaku Pengendalian Manajemen bagian A, Aspek Perilaku Pengendalian. Untuk tema-tema materi di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku, teori agensi, manajemen partisipatif, dan kurva pembelajaran. Untuk pendahuluan, manajemen perilaku manusia sangat terkait dengan efektivitas sistem kontrol. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus memastikan bahwa tindakan individu konsisten dengan tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian adalah mencapai keselarasan antara tujuan individu dan organisasi. Walaupun dalam dunia bisnis yang tidak sempurna saat ini, pencapaian tersebut menjadi tantangan. Sebagai contoh, untuk mengendalikan pemborosan bahan baku diterapkan aturan pemborosan minimum dan upah maksimum dengan konsekuensi pengurangan gaji. Selain itu, aturan yang melibatkan dewan direksi untuk persetujuan pembelian di atas batas tertentu membantu mengontrol aliran dana. Lalu ada faktor yang pengaruh perilaku. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu norma perilaku yang diharapkan yang ada dalam masyarakat, tempat organisasi itu berada. Itu tergantung pada budaya dan sistem pendidikan masyarakat, latar belakang masyarakat, gaya orang tua, dan lain-lain. Kedua ada faktor internal. Nilai dan keyakinan, norma, dan perilaku memainkan peran penting dalam perilaku pribadi. Ketiga ada gaya manajemen. Apa yang didapat seorang dari atasannya diberikan kepada bawahannya, dan bawahan memberikan sedikit banyak kepada bawahannya, dan seterusnya. Keempat ada organisasi informal. Pentingnya organisasi informal dipahami dengan baik ketika melihat kepraktisan sistem kontrol menyediakan ruang bagi organisasi informal dan cukup fleksibel untuk diterima dengan mudah. Lalu selanjutnya ada yang kelima, persepsi dan komunikasi. Saluran komunikasi seringkali luas dan kompleks yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus memperhatikan pengendalian informasi. Keenam ada motivasi. Motivasi memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku individu, terutama dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Motivasi terdiri dari komponen yang berbeda, yaitu arahan, intensitas, dan kegigihan. Lalu ada teori agensi. Teori keagenan mengeksplorasi bagaimana menggunakan kontrak dan insentif sebagai alat insentif untuk mencapai konsistensi tujuan. Teori agensi dikonsep bahwa manajer dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak dalam kepentingan mereka sendiri. Aspek dalam teori agensi sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme kontrol. Kontrak, pengawasan, dan insentif adalah dua mekanisme kontrol yang diusulkan oleh teori keagenan. Kedua, pemantauan. Teori keagenan mencoba menjelaskan mengapa hubungan keagenan yang berbeda melibatkan tingkat pemantauan yang berbeda. Ketiga, kontrak insentif. Ketika kontrak yang diberikan kepada agen mendorong agen untuk bekerja demi kepentingan terbaik prinsipal, kontrak dianggap konsisten dengan tujuannya. Keempat, ada moralitas. Moralitas sering dilihat sebagai fenomena kelompok dan individu yang mencerminkan perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan ketertarikan dengan kepribadian mereka. Lalu ada manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah metode pemberian tanggung jawab, akuntabilitas, dan kekuasaan pada pekerjaan karyawan. Proses ini menyediakan lingkungan bagi karyawan untuk memahami kebutuhan mereka dan menciptakan cara untuk meningkatkan komunikasi antara semua area organisasi. Manajemen partisipatif paling efektif ketika organisasi memiliki misi dan visi yang jelas dan meyakinkan. Manajemen partisipatif membolehkan organisasi buat tingkatan kinerja lewat tata cara yang kilat serta murah yang diucap loka karya desain partisipatif. Lalu dalam kurva pembelajaran adalah sistem perilaku pengendalian menggambarkan evolusi dan penyesuaian perilaku individu atau organisasi seiring waktu ketika terlibat dalam suatu sistem pengendalian. Kurva ini mencerminkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang terjadi sepanjang waktu dalam menghadapi aturan atau prosedur pengendalian. Kurva pembelajaran dalam sistem perilaku pengendalian mencerminkan dinamika yang kompleks dan memerlukan pemantauan serta manajemen yang efektif
untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan berkelanjutan. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya dalam aspek perilaku pengendalian manajemen. Bagian B, akuntansi sumber daya manusia. Tema-tema materi yang akan dibahas yaitu pertama ada pengertian, kedua pengukuran dalam akuntansi sumber daya manusia, ketiga kontrol manajemen pengetahuan, keempat kedudukan manajemen dalam manajemen risiko. Pengertian, akuntansi sumber energi manusia atau yang bisa dibilang Human Resource Accounting (HRA) berasal dari pengakuan bahwa kontribusi manusia dalam organisasi setara dengan aset material. HRA mencerminkan nilai rupiah peninggalan manusia dalam neraca industri dengan tata cara yang mencerminkan nilai ekonomi individu di organisasi. Menurut definisi Komite Asosiasi Akuntansi Amerika tahun 1973, HRA adalah proses mengenali dan mengukur informasi tentang sumber energis manusia serta mengkomunikasikan data ini kepada pihak yang berkepentingan. Ini melibatkan pengukuran investasi terkait. Lalu ada pengukuran dalam akuntansi sumber energi manusia. Sini yang pertama ada evaluasi pada bayaran. Karyawan suatu organisasi dievaluasi berdasarkan bayaran yang dikeluarkan organisasi dalam melatih mereka. B. Ada evaluasi bayaran murah, merupakan nilai kapitalisasi dari khasiat masa depan yang diharapkan dari tiap pengendalian, dari tiap peninggalan. Nilai kapitalisasi saat ini dari tiap karyawan dalam suatu organisasi dapat ditemui dengan memperkirakan sisa pemasukan masa depan dari pekerjaan. Lalu ada C. Evaluasi bayaran penggantian. Karyawan juga dapat dinilai berdasarkan biaya penggantian, yaitu jumlah yang diperlukan untuk menggantikan mereka secara keseluruhan. Lalu di sini ada kontrol manajemen pengetahuan. Sistem kontrol manajemen pengetahuan pendekatan organisasi yang menyediakan proses lancar untuk mengubah informasi bisnis menjadi data pengambilan keputusan, memberdayakan individu di seluruh organisasi berdasarkan struktur otoritas, meningkatkan transparansi informasi, memfasilitasi akses data dengan suatu sentuhan tombol, membantu para eksekutif membuat keputusan tepat, serta mengurangi risiko kegagalan industri, gangguan pada neraca, bonus individu, dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Lalu ada model sistem kontrol manajemen pengetahuan. Sebuah sistem kontrol manajemen pengetahuan yang penting untuk memastikan kesinambungan makna, tindakan, dan hasil yang telah ditetapkan. Dalam model sistem pengendalian manajemen pengetahuan, cabang-cabang bisnisnya tersebar di berbagai lokasi terhubung ke pusat kontrol manajemen pengetahuan. Lalu ada kontrol manajemen pengetahuan, ya. Ada pemecahan manajemen pengetahuan. Pemecahan manajemen pengetahuan tergantung pada sikap manusia serta aspek budaya bisnis daripada sistem komputer serta teknologi. Lalu ada sistem kontrol manajemen pengetahuan generasi lanjut. Kontrol manajemen pengetahuan di masa depan akan tingkatkan komitmen pekerja pengetahuan terhadap visi organisasi dengan memfasilitasi strategi waktu nyata sesuai inti organisasi dan memungkinkan implementasi di garis depan. Membutuhkan keterlibatan otonom pekerja berpengetahuan. Lalu di sini ada pengendalian manajemen dengan referensi pada manajemen risiko. Mengelola risiko merupakan pendekatan yang sistematis serta proaktif. Manajemen risiko kurang mencermati musibah sumber daya energi manusia semacam penyakit kronis seorang karyawan, kematian sebab musibah ataupun akibat ikatan interpersonal pada bisnis serta keluarga. Lalu ada manajemen sumber energi manusia. Manajemen sumber energi manusia sangat efisien apabila diintegrasikan dengan pengambilan keputusan di segala bisnis. Manajemen sumber energi manusia merupakan suatu proses yang bisa dipecah jadi kegiatan-kegiatan spesial, analisis menulis deskripsi pekerjaan, perekrutan, orientasi, pelatihan, interaksi majikan atau karyawan, evaluasi kinerja, kompensasi, serta disiplin. Kedudukan manajer dalam manajemen risiko. A. Kepemimpinan serta kontrol. Tiap manajer sumber energi manusia mempunyai tanggung jawab kepemimpinan. Tidak terdapat
sekelompok orang yang bisa mendekati tujuan mereka tanpa kepemimpinan yang efisien. B. Komunikasi. Komunikasi kunci dalam manajemen SDM. Informasi, mendengarkan, dan umpan balik penting untuk aspek seperti hubungan interpersonal, wawancara, rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, resolusi konflik, dan disiplin. C. Pelatihan. Pelatihan yang efektif membutuhkan keterampilan mengajar, memahami bagaimana orang dewasa suka belajar, berlatih, mengkomunikasikan metode sistematis, dan menilai apakah pelatihan itu efektif. Lalu ada bagian D, motivasi. Manajer menggunakan kombinasi pemahaman dan pemenuhan kebutuhan karyawan, kompensasi yang wajar, dan memungkinkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dengan sedikit frustasi, dan memperlakukan karyawan secara adil. E, ada konflik. Manajer harus belajar menghadapi konflik daripada menghindarinya. Strategi manajemen konflik memberikan langkah positif bagi tim manajemen untuk menyelesaikan konflik. Ada F, evaluasi. Supervisor yang tidak memiliki keterampilan evaluasi akan merasa frustasi dengan penundaan, evaluasi yang berlebihan, dan komunikasi yang buruk. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.